Betul, karena kita bakal langsung aja masuk di match kita yang pertama, game pertama best of 3 antara EVOS melawan GPX. Oke, lanjut. Terlihat untuk kali ini di bagian tengah udah ada Pakito dan juga Lilia. Pakitonya lah yang akan menjadi jungler. Yang ini bisa dibilang yang sudah kita tebak juga tadi, ini Pakitonya mau ke arah mana? Mau di XP, mau di gold, atau mau jadi jungler? Dan ternyata dia malah jadi jungler untuk kali ini. Romer pun dulu Pakito juga sering kita melihatnya. Dan Tal dengan Matildanya udah langsung maju ke bagian depan ke arah purple buff tersebut. Sementara Lilia hadir, apakah dia akan membantu ke arah Skye? Tapi ternyata tidak. Di reset masih gagal. Masih berhasil dipeluk lagi oleh Skye dan juga akan diamankan sedikit lagi. Purple buff-nya berhasil diamankan, langsung ditumbuk begitu aja. Talnya mau pergi ke arah mana? Ada satu Cyclone Ice, selamatkah dia untuk pergi dari area ini? Sejauh ini Talnya malah ketemu lapu-lapu loh. Selamat dia tapi. Selamat karena tadi masih ada flicker malah nggak dipakai ya. Aku pikir flickernya dipakai loh, soalnya tadi pergerakan yang cukup baik juga ya. Setidaknya mengganggu lah, jadi semakin lama kan farmingannya. Iya, estimasi waktunya cuma di bagian atas sana. Violet nggak bisa melakukan banyak hal. Kenapa? Karena dia diganggu oleh dua hero sekaligus. Lihat, menit 1:18 shield turretnya udah habis. Udah habis. Karena kayaknya memang dari tadi untuk di area top lane aku kalau di ranked ya ada sebutan kayak GB lane. Iya, GB lane. Jadi di GB banget di area top lane-nya, at least shieldnya udah berhasil dihilangin. Jadi nanti ketika mau push atau ada ganking yang terjadi lebih gampang untuk dapetin turretnya. Ini nih, menit 1 shieldnya udah habis kayak kita Bu. Gajian tanggal 25, tanggal 26 sore udah kelar tuh. Iya. Gak bener lewat. Mana ya gaji gua yang kemarin ya? Lewat doang ya. Udah lewat batu. Tapi pertempuran kembali terjadi. L-nya akankah dia bisa selamat? Tapi ternyata tidak. First blood-nya berhasil diamankan oleh Ling. Dan pertempuran terus terjadi. Namun Lilia di bagian belakang sakit banget dengan seperti udah dia keluarkan, memberikan damage yang begitu mematikan. Ada sebuah backupan diciptakan oleh Lipi dengan bad impact-nya membuat pemain dari GPX Basreng nggak bisa terus maju. Yes, walaupun memang mendapatkan satu aja, setidaknya teman-teman dari GPX lebih milih untuk bermain objektif aja, mengamankan area turtle yang nampaknya harusnya bakalan cukup free karena masih ada retribution. Tapi nampaknya Pika lihat mau mencoba untuk mengganggu, terkena Bravest Fighter dan hilang begitu aja. Hilang sudah untuk kali ini Pikanya. Oke, Pika mungkin nantinya untuk di area mid sampai ke late game ini akan menjadi area ataupun zona bermainnya ya, karena siapapun bisa dia lompatin. Tapi untuk hero-hero yang bisa ngedash nih ya ada beberapa lah yang bisa dia lompatin. Ada Pakito, ada Clean juga kalau emang dia bergerak mundur. Sementara Fundurudul di bagian tengah, pertempuran antara Cecilian dan juga Lilia ya. Namun udah ada Mel yang siap untuk memberikan damage-nya. Tempest of Blade dikeluarkan, satu hit terakhirnya. Fundurudul bisakah dia selamat dari area ini? Dan masih bisa selamat karena Karamel pun udah nggak punya energi yang begitu banyak. Malah ketemu dengan saya langsung punggungnya, berdiri dulu di atas sebuah dinding. Bisakah dia selamat? Lompat ke arah yang berbeda. Selamat untuk kali ini. Yes, memang kalau misal kita ketahui ya dari seorang Link sendiri depends on purple buff. Ketika purple buff nggak dipegang, jadi kayak nggak bisa terlalu engage juga untuk warnya, daripada malah dipaksain malah jadi Link darat nanti ya. Waduh, Link darat. Nggak jadi anak parkur lagi deh Bu ya. Iya betul. Oke, Tal masih level 3, belum level 4. Fundurudul udah level 5 di bagian tengah. Ini sulit banget loh Fundurudul ini dideketin. Masalahnya sekalinya belum dikeluarin kayak begitu kan meledak-meledak, ngasih efek slow juga. Mana damage-nya sakit banget, orang mau jalan mendekat ke dia kesulit. Belum lagi kalau dia pakai Black Shoes-nya mundur lagi tuh ke belakang tuh. Ditangkap bisa dibilang ya. Bisa ditangkap pada efek slow juga, tapi sejauh ini perbedaan networknya lumayan cukup mendominasi nih dari teman-teman GP sendiri karena memang tadi berhasil mendapatkan turtle juga, tapi nampaknya bakal coba untuk dimajuin aja. Lihat sakit banget, dicicil-cicil aja. Violet juga udah mulai join di fight kali ini, tapi bakal menjadi bulan-bulanan masa dari Fundurudul terkena Circling Eagle. Waduh, Fundurudulnya tertangkap sendirian karena dia berada di tengah-tengah pemain dari EVOS Link. Namun udah ada Florin yang menjadi korban tambahan mendadak. Entah bagaimana caranya Popheus yang digunakan oleh Pika mendapatkan satu hero lagi. GPX Basreng, satu gerobak UMKM di bagian bawah digebuk tuh Bu. Nah loh, hancur. Sakit sih, puyang-puyang tuh ya dipukulin ya. Tapi seperti yang tadi udah kita bahas ya, area top lane pasti bakal cukup mudah banget karena memang tadi di early game-nya udah kehilangan ya. Ini udah untung banyak loh GPX Basreng dengan ada satu tadi yang emang udah berhasil dimakan, lengkap banget tuh, dirubuhin, turretnya juga
angin, menjadi poin-poin objektif tambahan juga. Turtle-nya sekarang akan mereka invade juga, tapi Pika dengan darah yang gak begitu banyak, dia harus pulang terlebih dahulu sebelum nantinya dia mungkin bisa bergabung bersama rekan-rekannya untuk langsung mengamankan ke arah Turtle. Tapi ternyata Turtle-nya bisa diambil oleh Karamel, bahkan Bumi Eko tertinggal sendiri di bagian belakang. Sapi terakhirnya berhasil diambil juga. Udah ada Cecilian yang kali ini menjadi sang eksekutor, namun Skye masih mengingat Tal-Talnya masih bisa selamat dan juga masuk ke dalam inner turret yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Link. Mereka kehilangan satu turtle-nya. Kehilangan satu turtle, kehilangan satu player juga, tapi at least mereka bisa menunggu dengan mendapatkan turret di area bottom lane. Yap. Satu pertukaran yang ya memang masih belum menguntungkan ya bisa dibilang ya, tapi at least mereka udah dapetin 2 laning sekaligus. Cuma dideketin nih dari network ya, udah mulai dideketin sama EVOS Link yang dimana tadi untuk perbandingannya juga udah cukup lumayan jauh, tapi dengan ada satu turtle yang tadi berhasil diambil, belum lagi ada poin kill yang berhasil didapatkan, mereka agak lumayan mendeketin nih. 15,3 berbanding 16,3 nih. Goal untuk perbedaan kali ini, bad impact di bagian belakang terus-terusan memberikan damage-nya sakit banget. Dari Lipi nggak punya lagi, dia harus pulang, dia harus recall, dia harus regen mananya. Di bagian tengah GPX mereka berkumpul berlima, mereka menginginkan satu outer turret yang ada di area mid. Ada Pika juga tapi terkena efek gloomnya, terkena efek slownya, belum bisa lompat ke bagian depan. Violetnya hanya melihat dari kejauhan. Lipi pun kali ini hadir, di mana range yang dia miliki sangat-sangat dibutuhkan. Ya Lipi gimana caranya dia untuk bisa posisi dengan baik aja sih sebenarnya ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan juga tadi teman-teman dari GPX sudah mulai memberikan pressure terhadap tim EVOS sendiri, walaupun memang untuk di area mid agak sedikit sulit ya. Nih gimana ya, kalau dari EVOS mereka dari tadi juga agak sedikit sulit untuk bisa mendapatkan ke arah objektif yang dimiliki oleh GPX, karena dari XP laner sendiri ataupun dari masing-masing lane sendiri dijaga dengan begitu ketat juga oleh pemain dari GPX. Waduh sakit banget dong itu. Violetnya harus mundur terlebih dahulu, masih membuat stack demi stacknya. Akan Katon 4 memori mau dikeluarkan, tapi ternyata ada Tal yang udah siap untuk maju ke bagian depan. Cycling Eagle yang mau dikeluarkan kan sejauh ini karena dilompatin langsung. Ada Demon Force yang udah mulai aktif, tapi sejauh ini dari Cincara Chow mundur lagi, ditembakin lagi, burst damage-nya sakit banget. Dan ini dia waktunya Ton 4 memori memberikan kenangan buruk terhadap Clean-nya dan hilang sudah. Oh, tapi at least di sana Earl masih bisa melarikan diri ya. Jadi ditukarkan kali ini outer turret di area bottom lane cukup bisa diamankan seharusnya. Dan udah mulai dibalikin keadaannya. Dibalikin Bu. Ini sekalinya dapat satu objektif, udah terusin aja pokoknya. Tapi Violet dengan jarak yang dia milikin bagus banget positioningnya, dia masih bisa memberikan damage di bagian belakang. Mulai dikejar juga, terus-terusan basic attack yang masuk ke arah tubuh dari pemain-pemain dari GPX. Hanya saja Pika nggak bisa menyelamatkan diri, dia pun menjadi korban turtle-nya. Udah mulai diinvasi lagi, tapi Link jauh berada di bagian atas sana. War X pun menjadi milik dari Karamel saat ini. Akankah dia masuk terhadap area pertempuran dari Turtle, tapi ternyata tidak, dilepaskan begitu saja nih. Yes, sekarang sebenarnya mau di kontes pun sulit ya, karena tadi Retribution masih dipegang sama Skye. Otomatis ya GPS lebih percaya diri untuk mendapatkan turtle ya. Ini coba dari networknya udah semakin dekat lagi, hanya ada perbandingan 700 gol aja. Bumi Eko balik lagi ke lane-nya, ada wave minion di bagian tengah. Antara pemain-pemain EVOS ini mereka udah lebih sering untuk bergabung ya Bu ya. Mereka nggak mau lagi nih. Sekarang udah regroup terus ya? Iya. Sekarang udah regroup terus, kecuali dari Karamel sendiri yang memang salah satu hero yang cukup mudah untuk melakukan split push. Sementara itu dari Tal masih, waduh, Talnya ketinggalan nih. Akankah dia bisa selamat? Untungnya masih punya flicker dan sempat lari. Ada guiding wind dilakukan, dia menambahkan lagi darahnya di bagian tengah. Fundurudul udah set up posisi mau pergi ke arah mana, harus recall terlebih dahulu. Talnya di bagian atas, Karamel lompat ke bawah, ada wave minion, lapu-lapu terlihat di bagian depannya, tapi Earl bersembunyi di dalam sebuah bus. Cuman ketahuan dia dengan adanya pergerakan dari Lipi. Yes, tadi pembagian informasinya cukup baik banget tentunya dari teman-teman EVO sendiri. Tapi gimana caranya nih Karamel setidaknya bisa mengamankan purple buff ya, karena digangguin banget habis-habisan. Ada Bumi di sana yang udah standby juga, tapi nampaknya dari mid lane lihat sakit banget bad impact-nya. Masih ada Black Shoes juga untuk Fundurudul, kali ini masih bakal coba untuk dikejar ada. Oh, nggak bakal bisa didapetin, pakainya terlalu sakit, harus pulang begitu aja. Hilang sudah alnya, tapi Violet sedikit lagi miss tadi pedang yang langsung dikeluarkan oleh Bumi Eko. Namun untuk pergerakan dari Brodinya digas habis oleh Skye. Belum lagi udah ada clean di belakang yang digunakan oleh Cincara Chow. Dua player dari EVOS Link belum menjadi korban sejauh ini. Sementara di bagian tengah Lilianya masih 1v1 bersama dengan Karamel. Hanya saja Karamel masih gagal untuk bisa mendapatkan Fundurudul. Tal udah kembali ke dalam pertempuran
pertempuran, siap untuk memberikan backupan terhadap rekan-rekannya. Namun Fumi Eko begitu free di bagian atas dan mungkin saja inner turretnya bisa ditumbangkan oleh Fumi Eko loh. Wah, ini malah jadi keimbang banget gak sih? Tapi lihat, Tempest of Blade bakal coba dikeluarkan berhasil mendapatkan seorang cincau di area backline. Dan setidaknya masih bisa coba untuk culik satu persatu lah ya, untuk membalikan, menyimbangkan lagi poin-poin yang udah mulai dikejar sama GPX. Dan yang diculik adalah satu damage dealer yang sangat-sangat berharga juga untuk GPX loh. Itu adalah clean burst damage-nya, kita tahu bagaimana sakitnya. Karamel di bagian bawah masih membutuhkan farming demi farmingnya perlahan tapi pasti menambah lagi dari sisi goldnya. Ada all di bagian tengah bersembunyi terlebih dahulu. Lipi melihat dari kejauhan stacknya udah berapa kita masih belum mengetahui, namun dengan basic attack yang dimiliki Violet udah ada satu hit yang berhasil dihantarkan ke arah depan. Karamelnya masih menunggu sepertinya ke arah purple buff, karena purple buffnya udah nggak ada lagi. Tapi Lord udah kembali muncul. Pergerakan pemain-pemain dari Evoslink mereka lebih sabar. 4 orang terlebih dahulu berada di area dari Lordnya. Namun pemain dari GPX mereka berlima berkumpul, ada 3 atau 4 orang yang berada di dalam area rumputan. Akankah kali ini GPX bisa mendapatkan Karamel ataukah Evoslink yang akan mendapatkan Lord tersebut? Dan Brute for Armor kembali dimiliki oleh Skye. Yes, tampaknya di area midlane kali ini masih bakal coba untuk dilanjutkan aja. Circling Eagle gak bisa mendapatkan atau belum men-take dan seorang Fanny, tapi malah Lipinya hilang di sana. Waduh itu coba Popheusnya dari tadi udah lompat indah banget, udah kayak atlet lompat indah, namun di belakang Skye-nya mendapatkan satu player lagi dan Tal menjadi korbannya. Namun Karamel dan juga Violet bertemu langsung dengan Skye di bawah, walaupun di bagian belakang udah ada lagi Fundurudul yang siap untuk memberikan backupan. Follow up damage-nya begitu menyakitkan. Karamel jauh dulu sambil menunggu bagaimana energinya terisi kembali. Yes, at least bisa coba untuk nge-push ya di area top ini, walaupun udah ada informasi juga Skye udah mulai hadir kali ini. Hati-hati, ada follow up-nya juga banyak, lihat sakit banget damage-nya, tapi ada Tempest of Blade dikeluarkan di sana. Apakah masih bisa selamat? Masih cukup aman. Aduh, ada Fundurudul tuh. Karamel selamat kan ya? Nih purple buff-nya untung masih ada, energi cepat terisi dan dia pun masih bisa selamat kabur masuk lagi ke dalam base turret yang dia miliki. Sekarang punya anti kuiras, bisa setidaknya menahan burst damage yang dihasilkan oleh pemain dari Evoslink. Hanya saja Lipi nggak boleh terlalu maju. Ada Tal, Soul belumnya diaktifkan, Earl-nya langsung terkena efek dari Bad Impact. Tapi dengan darah yang dimiliki oleh Earl ataupun dari pertahanan yang dimiliki oleh Earl, masih bisa menahan bagaimana sakitnya Bad Impact yang dikeluarkan oleh Karamel. Punya Tal. Yes, sudah ada Wintalcar, tapi masalah di sini lihat digangguin banget. Purple buff-nya Temple of Blade keluarkan di sana, masih bisa kabur, tapi purple buff-nya berhasil dicuri. Waduh, nggak punya purple buff loh, berarti dari Evoslink mereka harus sedikit menurunkan temponya nih, karena linknya nggak bisa terlalu barbar nih, energinya bakal boros banget. Pika masih level 12, tapi di depan sana pemain GPX mereka udah menguasai dari area pit turtle-nya. Pika bersiap langsung lompat ke bagian depan. Udah ada satu korban tadi, tapi ternyata masih bisa menahan pain dari Mason dikeluarkan. Tapi untuk sekarang udah ada Earl-nya yang langsung menghilangkan sangat cepat, mundur lagi ke bagian belakang, tapi itu mengaktifkan satu Demonic Force yang dimiliki juga oleh Popheus dan Link menjadi sang ekor. Oke, GPX punya Lordnya, tapi GPX kehilangan 2 playernya. Yes, dan bahkan kehilangan juga di sini purple buff-nya ya. Dan bakal coba untuk langsung aja mengarah ke arah mid lane. Ini agak berhasil, walaupun memang mereka bisa mendapatkan Lord, tapi kehilangan 2 player, lihat sakit banget Pak. Damage dari ya ampun, itu Sanguine Claw doang loh. Belum Bad Impact. Kalau tadi Sanguine Claw-nya kena, ditambahin lagi Bad Impact, buset dah Bu. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, kayak gitu lah ya. Bisa wafat ya Pak? Bisa jadi Bu. Nah, minimal off-name lah ya. Aduh, jangan dong kayak saya nanti ya. Aduh, tapi ya udah bakal coba untuk dibersihin aja area Lordnya di area top lane sejauh ini. Dengan ada tahu menurut aku enak banget sih untuk movementnya ya. Kayak map, ada Guardian Wind juga yang bakal lebih mudah untuk escape-nya. Tapi di sisi lain lihat masih bakal coba untuk digangguin aja. Aduh itu untungnya Lipi ya, energinya masih bisa ditahan, dia memainkan stacknya, dia hanya ya dia terlihat dua kali Bad Impact seperti itu, tapi pura-pura kembali pecah di bagian depan sana. Karamelnya harus mundur dulu ke bagian belakang, tapi Tal terjebak seorang diri. Udah ada Pika lagi lompat dengan force-nya cincar atau apabila dia ngedes ke bagian belakang dia akan menjadi korban. Bener aja clean-nya akan kali langsung hilang dan benar sudah tidak ada nyawa lagi. GPX hanya menyisakan 4 orang aja. Pakito menyusul, Fumi Eko sedikit lagi nyawanya. Untungnya dia masih bisa punya regen SP dan selamatlah sudah. Yes, walaupun memang kehilangan 3 player dari teman-teman GPX, tapi lihat minion wave-nya nge-push semua. Itu yang membuat teman-teman dari
mau nggak mau harus mundur. Iya, keuntungan dari mereka punya Lord tadi kan, minionnya jadi kayak sembari jalan-jalan ya. iya. Wah, enak nih, tapi purple buff diambil oleh Karamel. Ya udah, tempo permainannya masih akan tetap dari EVOS Link. Ya, ini benar-benar tarik ulur sih. Lihat networknya Pak, perbedaannya cuma 3 perak. 300 ya? Iya, 300. Dibalikin sama EVOS Link loh. EVOS Iya, Link sekarang yang punya gold jauh lebih tinggi lagi. Agak sedikit berbahaya sih. Memang sebenarnya kalau misalnya dari kedua belah tim sama-sama punya jaminan late game ya. Kayak dari GPX ada Clean yang makin late game makin sakit juga, dan dimana di EVO juga. Jadi sama-sama berbahaya sih sebenarnya. Ini sama-sama kuat untuk di arah late game ya. Ini Karamel ya mau nggak mau dia pun harus menjadi sang eksekutor ya. Masuknya belakang. Karena kalau masuk di awal ditumbuk sama Pakito juga kelar dia. Wafat. Bisa wafat, makanya mereka masih punya Popheus, mereka masih punya Tal yang menggunakan Matilda, dan juga ada backup damage dari Cecilian ada di atas sana. Coba lihat, udah ada pergerakan oleh Karamel, 2 orang yang dia hajar loh, enggak 1, 2, itu badannya otot semua. Abang-abangan gym, lapu-lapu. Iya, itu mirip Jering SID ya sih? Bukan main. Tapi dapat kalian Sarkling Eagle udah mulai dikeluarkan juga. Oh, masih bisa flicker ke arah belakang, masih cukup aman kali ini. Flame shot tidak on point, Bapak. Lihat sakit shot dikeluarkan tadi ya. Yep. Nah, masih saya bilang begitu banyak hit tadi ya. Kalau ditembakin flame shot juga itu nggak tahu deh kena ke arah siapa. Bad impact-nya di menit ke-16 udah berasa nih. Udah berasa. Berasa nih. Gak geli-geli lagi nih, hati-hati nih ya. Karena sebenarnya dari EVOS enak banget sih. Yang ngambil backline ada Pika. Yap. Ya kan? Yang ngebuka bisa Lipi juga. Langsung memporak-porandakan pergerakan dari teman-teman GPX. Eksekutor juga ada. Yang buat kabur ada Tol. Yes, ini yang bisa dibilang Pika kayak misbar, Muni gerimis bubar gitu. Samuel Cloud-nya kena, Black Zeus-nya udah diaktifkan. Ini akan menjadi informasi yang sangat baik didapatkan oleh EVOS Link loh. Andai tadi Black Zeus-nya nggak keluar tuh ya. Aduh itu Sanguine Claw, bad impact sakit loh. Lipi. Ya ampun sekalinya bad impact-nya kena, namun Fumi Eko kali ini haruskah dia berhadapan? Bisakah dia selamat? Ditampol begitu aja dengan satu pedang, namun masih bisa dielak juga oleh Link. Karamel begitu baik permainannya dan Karamel pun masih bisa selamat kabur dari area pertempuran tersebut. Rekan-rekannya di atas melakukan fight. Lipi nggak boleh terlalu maju. Ada Clean tepat berada di depannya. Sekali burst damage punggungnya bisa bolong, dan Guiding Wind kali ini memanggil Lipi langsung masuk ke dalam pelukan dari Tal yang menggunakan Matilda. Dan Karamel punya setengah darah. Mereka akankah mengamankan Karalord ini, ataukah mereka harus pulang terlebih dahulu, set up ulang lagi baru mau mengamankan Karalordnya, dan bener aja di reset. Yes, di reset karena memang masih ada Sky juga di sana yang mempunyai retribution ya. Jadi menurut aku bakalan sedikit riskan kalau misalnya mereka mau memaksakan untuk kontes Lord aja. Perih ya, Karamel purple buff dulu, teman-temannya mancing-mancing aja gitu loh. Colek dikit, reset lagi, colek dikit, reset lagi. Dari sisi item juga kita lihat di sini udah beberapa player semua udah bisa dibilang untuk item-itemnya udah penuh nih ya. Dari Link sendiri, Berserker Fury ada, Windtalker ada, lalu udah ada Endless Battle juga, Warnes dimilikin, bahkan DHS loh. Ini bisa dibilang untuk ngeburst yang ke arah hero tebel banget, tapi Lordnya sedikit lagi. Lordnya berhasil diamankan oleh pemain dari EVOS Link, tapi Popheusnya satu orang menjadi korban. Clean kali ini udah gak kuat lagi, namun di atas sana dari Pikanya ataupun dari Karamel yang mengejar langsung karena Lilia pun dudul langsung hilang dengan sangat cepat. Dan tertinggal sendiri Fumi Eko ditampol bagian belakang punggungnya. Hilang sudah 3 player yang dimiliki oleh Gepek Basre. Wow, lihat kali ini EVOS sudah mulai mendominasi juga permainannya, bisa dibalikin. Semakin jauh yang tadinya tertinggal turret banyak banget ya. Sekarang bisa nge-push dapetin Lord yang udah ter-enhance, dan mereka bahkan masih cukup lengkap juga dengan 5 rosternya. Iya, pokoknya jangan sekali-kali ngedash di depan Popheus. Ya, baik-baik ya. Iya, mungkin Popheus bakal lompat pertama, oke dia lompat. Tapi kan mungkin di saat orang panik ke-dash nih jadi nih. Dan itu mengaktifkan lagi untuk dash yang selanjutnya. Dan sekarang dari best turret yang akan segera di-event habis, Cycling langsung dikeluarkan begitu aja. Satu korban masih didapatkan, itu adalah Skye. Ini best turretnya udah berhasil dihancurkan. Ada Al seorang diri, namun di bagian belakangnya Cincaraca udah kembali hadir dengan Clean yang digunakan. Burst damage-nya masih belum terasa juga karena tubuh Tal. Tal memberikan 1 soul bloom, namun masih bisa ditahan juga oleh Cincaraca. Udah wave minion yang masuk, bad impact belakang. Lordnya pun udah melenggang dengan begitu bebasnya. Cincaraca nggak kuat menampainya, damage dikeluarkan, tapi kemenangan pertama harusnya akan menjadi dari EVOS Link. Wow,